أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya, yang mana dengan karunia tersebut kita dapat mendengar kultum sebagaimana kita mendengar biasanya, walaupun tidak dalam kondisi sebagaimana biasanya. Perlu kita syukuri. Karena apa? Karena dalam kondisi keadaan sekarang ini begitu banyak orang yang tidak bisa kesana kemari, tidak bisa menghadiri majelis ta'lim karena salah satu musibah yang menimpa kita, satu virus, yang mana akhirnya kultum pun kita laksanakan dengan cara daring. Namun tetap kita syukuri, alhamdulillah, dari sekian banyak orang yang merasakan dampak dari corona ini, kita masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun tidak dalam keadaan sebagaimana yang biasa kita lakukan. Perlu kita pahami bahwasanya prinsip seorang mukmin dalam menerima musibah itu ada dua sikap. Apabila musibah tersebut menimpa dirinya sendiri, maka seorang muslim harus mencari kesalahan apa yang telah dia lakukan. Seorang mukmin sejati apabila tertimpa musibah, entah itu tertusuk duri, entah itu sakit, kita harus melihat kesalahan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan musibah tersebut. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan musibah tersebut? Penggalan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Jelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ini maksudnya adalah apa saja bencana yang menimpa kita, entah itu dalam perkara agama maupun perkara dunia, maka itu semua dari kesalahan kita. Jadi apa saja musibah, bencana yang menimpa kita, entah itu perkara agama maupun dunia, itu berasal dari kesalahan kita ini. Jadi kita sebagai seorang mukmin apabila tertimpa musibah, kita harus berpikir bahwasanya ini kesalahan kita. Agar apa? Agar kita bisa introspeksi diri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu dalam perkara agama maupun dunia, maka dari kesalahanmu sendiri, dari dosa-dosa kita. Contohnya, apabila seorang melakukan dosa, maka dalam perkara agama misalnya menghafal Al-Quran, tiba-tiba hafalan Al-Qurannya hilangkah, tiba-tiba hafalan Al-Qurannya lemahkah, itu semua termasuk bencana. Kemudian ilmu yang dia coba raih tiba-tiba tidak bisa masuk di kepalanya, tidak bisa dipahami, itu semua adalah bencana. Dan itu bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perkara dunia, misalnya kita sakit kah, kita tertusuk duri kah, kita terkena air panas kah, semua ini musibah. Dan bencana yang seperti ini terjadi bisa jadi oleh ulah kita sendiri, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi maksud dari ayat ini adalah apabila salah seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka hamba tersebut akan diberi merasakan, agar dia merasakan al-'adzabul adna, azab yang dekat, bukan azab yang besar, agar mereka kembali. Maksudnya
agar kita bertaubat, agar manusia bertaubat, diberikan azab yang adna. Para ulama mempunyai dua pendapat dalam azabul adna di sini. Jadi pendapat yang pertama, azab adna di sini maksudnya adalah azab kubur. Namun pendapat yang kedua, diyakini oleh para ulama bahwasanya al-azabul adna di sini adalah azab di dunia yang diberikan. Contohnya salah seorang melakukan kejahatan, tiba-tiba tangannya terkena benda tajam kah, tiba-tiba dia keseliu kakinya kah. Jadi apabila kita terkena musibah, sekali lagi kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasanya musibah tersebut datang dari kesalahan kita, bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita tertimpa musibah karena kesalahan yang kita dapat, perlu kita syukuri. Kita istighfar atas kesalahan kita, kemudian kita syukuri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala masih peduli dengan kita. Sebagaimana yang kita ketahui, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Artinya, tidak ada keletihan, sakit, kecemasan, kesedihan, penderitaan dan duka yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala melebur kesalahan-kesalahannya dengan musibah-musibah tersebut. Jadi seukuran musibah yang menimpanya, sebegitu juga dosa kesalahan yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu bentuk kepedulian Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah seorang menerima musibah, itu salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih perhatian terhadapnya. Maka dari itu, apabila kita tertimpa musibah, kita lihat dulu kesalahan apa yang telah kita perbuat, lantas kita mendapatkan musibah tersebut. Itu apabila yang menerima musibah adalah kita sendiri. Lalu bagaimana apabila orang lain yang mendapatkan musibah? Jangan kita katakan, "Oh, kamu ini melakukan kesalahan, kamu telah melakukan ini itu sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengazabmu." Entah itu ketika kakinya sakit, kita katakan, "Kamu ini telah berjalan ke jalan yang salah sehingga Allah memberi sakit kakimu." Jangan kita berprasangka buruk terhadap seorang. Sikap seorang muslim yang pertama itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, adalah apabila dia tertimpa musibah, dia harus introspeksi diri. Apa kesalahan yang dia perbuat sehingga musibah tersebut menimpa dirinya. Lalu sikap yang kedua adalah apabila orang lain yang menerima musibah, maka kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasanya dia menerima musibah karena kasih sayang Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, musibah tidak melulu datang karena kesalahan seorang. Bisa jadi Allah sayang kepada salah seorang, orang itu tidak melakukan kesalahan, namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberi musibah. Sebagaimana kalau kita analogikan seorang apabila dia naik kelas, apabila dia naik tingkatan, ada satu ujian, ada satu ulangan yang dilalui untuk tentunya menuju kelas yang lebih tinggi. Maka dari itu kita harus meyakini apabila seorang orang lain terkena musibah, kita harus yakini dia mendapat musibah karena ketaatannya, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dia naik tingkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia mendapat kebaikan, yusib minhu, maka orang tersebut akan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekali lagi mari kita perbanyak istighfar. Tentu kita sebagai manusia punya banyak kesalahan dan dosa, dan apabila kita melihat saudara muslim kita yang lain tertimpa musibah, jangan kita beranggapan dia mendapat musibah karena kesalahannya. Maka perlu kita introspeksi diri apabila kita melihat orang lain terkena musibah lalu kita menyangka musibah tersebut datang dari kesalahannya. Maka perlu kita banyak istighfar apabila kita merasa orang lain mendapat musibah karena kesalahannya. Namun apabila ada orang lain yang meminta nasihat, kenapa saya selalu meminta musibah, perlu kita sampaikan dua sisi ini.
Jadi begitu adik-adik, semoga bermanfaat anak-anakku sekalian. Kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.